Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode 1. Kartosuro hancur, keraton berpindah ke Solo. Hati yang jauh dari sifat-sifat tercela akan membuat seseorang bersemangat dalam menuntut pengetahuan. Adalah kewajiban bagi orang yang hidup di dunia untuk mencapai budi yang mumpuni sebagai anugerah Tuhan yang menguasai jagat. Laksana sebuah permata yang bersinar. Seperti itulah seharusnya manusia hidup. Perumpamaannya di alam semesta adalah seperti matahari yang membuat terang seisi dunia. Sebagai penghormatan kepada kehidupan para leluhur yang bersinar terang laksana matahari itulah karya ini hadir ke hadapan para pembaca. Penulis tergerak untuk menyalin cerita ini tentang peristiwa yang terjadi di negeri tumpah darah kita, yaitu tentang berdirinya dua kerajaan, Surakarta dan Yogyakarta, serta asal muasalnya. Tidak lain karena ingin mengambil suri tauladan dari pribadi-pribadi besar yang bersinar terang pada masanya. Sebagai permulaan cerita, diawali ketika Sang Raja Pakubuwono II kembali bertahta di negeri Kartosuro. Seorang raja yang kaya harta, kaya saudara, banyak mempunyai pujangga dan bala tentara. Layaknya dewata penguasa dunia, sang raja berwibawa dan berkarisma. Sungguh seorang raja besar yang menguasai seluruh wilayah tanah Jawa. Tak terdapat dihitung prajuritnya, para kerabat, para pembesar, dan para panglima yang perkasa dalam medan perang. Semua berkhidmat dengan sukarela, dalam hati pasrah hidup mati seia sekata. Para kawula di dalam dan di luar negeri tiada beda perasaannya. Walau banyak serdadu kumpeni berjaga di kerajaan Kartosuro, tidak berbeda wataknya dengan prajurit sang raja. Para orang asing sudah berjanji setia sebagai sahabat sejati selama-lamanya kepada sang raja. Oleh karena itu, sejahteralah negeri dan para kawula yang bernaung, murah dalam sandang dan pangan. Walau demikian, sudah menjadi kehendak Tuhan, kejayaan sang raja tertimpa kesialan. Sungguh sangat mengherankan. Tiba-tiba pasukan pemberontak yang dibantu bangsa Cina datang menyerang. Walau keadaan musuh seperti tidak meyakinkan, namun para bupati merasa miris sehingga hilang kesaktiannya. Para punggawa dan para prajurit perwira andalan dalam perang seperti terbuang keberaniannya. Harga dirinya hilang. Hati penuh was-was dan rasa takut. Tidak berani melawan musuh. Hanya berpikir mengungsi untuk mencari hidup. Tak beda dengan perempuan. Sudah menjadi kehendak Tuhan yang menguasai dunia. Keraton Kartosuro hancur. Setelah lama berselang, para pemberontak berhasil disingkirkan. Sang raja kembali ke keraton. Para punggawa dan pasukannya, para mantri, bupati, dan serdadu Belanda sudah kembali semua ke rumahnya masing-masing. Namun mereka melihat sangat parah rusaknya keraton dan rumah-rumah mereka. Mustahil dapat dipulihkan kembali. Saat itu pembesar kumpeni yang bertugas di Kartosuro adalah Tuan Johann Andries Baron von Hohendorf, seorang komandan berpangkat mayor.
Dia sungguh sangat perhatian terhadap para prajurit. Seorang yang cakap, pekerja keras, dan pintar melayani sang raja. Ketika hancurnya Kartosuro, tampak pengabdiannya yang tulus kepada sang raja. Ketika sang raja mengungsi ke Ponorogo, Mayor Hohendorf selalu ikut serta di belakangnya, hendak berbela sampai mati. Sikapnya tak menunjukkan kalau seorang yang lain bangsa. Ia memasrahkan baktinya kepada sang raja, sehingga para prajurit, punggawa, dan mantri sangat menyukainya. Sang raja kepada tuan komandan tadi sampai mengambilnya sebagai saudara muda dan memanggilnya adik. Adapun saudara sang raja yang biasa diandalkan dalam sembarang pekerjaan adalah Kanjeng Pangeran Mangkubumi, seorang perwira yang berwatak utama, cakap dalam segala tata praja, sangat rapi dan teliti dalam semua pekerjaan. Selalu dapat memahami kehendak sang raja, selalu mengatasi musuh jika ditunjuk berperang. Dalam setiap peperangan selalu disukai prajurit dan dihormati musuh. Tidak pernah gentar dengan strategi lawan. Ketika Martopuro menggelar pasukan di Sukowati, semua bupati sudah tak dapat melawan. Namun ketika Pangeran Mangkubumi yang ditunjuk untuk membendung, Martopuro kalah. Karena itu sang raja sangat mengasihinya. Tanah Sukowati seluas 3.000 cacah diberikan sebagai hadiah karena sudah berjasa menghentikan pemberontakan. Dan lagi kehendak sang raja, Kanjeng Pangeran Mangkubumi ditugaskan sebagai panglima perang ketika ada musuh datang. Lalu ada pembesar negeri yang juga berpengaruh, yakni Patih Raden Adipati Pringgoloyo. Pemuka para mantri dan pemimpin para bupati tersebut dengan sang raja masih saudara ipar. Mendampingi Raden Adipati Pringgoloyo sebagai patih luar, ada patih dalam bernama Raden Adipati Sindurjo. Kedua patih adalah pembantu utama sang raja. Pada pisuanan hari Senin, sang raja tampil dengan busana yang indah. Para penari bedoyo serimpi mengiringi, lengkap dengan peralatan upacara. Sang raja duduk di singgasana emas di Sitinggil. Di dekatnya duduk Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunegoro Sudibyo Rajaputro Mataram, sang putra mahkota. Kemudian duduk di sebelahnya lagi Kanjeng Pangeran Aryo Mangkubumi, Panglima Perang Kartosuro. Para kerabat raja duduk memenuhi kiri kanan sang raja. Tuan komandan dan para opsir kumpeni juga semua menghadap. Mereka duduk di kursi berderet di bawah bangsal Manguntur Tangkil, di dalam atap Sitinggil. Adapun yang bertempat di pagelaran, Adipati Pringgoloyo dan Adipati Sindurjo memimpin para punggawa dan segenap bupati luar. Para bupati dari pesisir dan mancanegara menyambung. Para punggawa penuh memenuhi bangsal. Punggawa yang tidak menghadap adalah Adipati Ponorogo yang menjadi wedono para bupati di mancanegara timur, dan Panembahan Cakraningrat dari Madura yang menjadi wedono para bupati pesisir. Keduanya tidak hadir karena menjaga wilayahnya masing-masing. Ketika zaman huru-hara, para kerabat menggelar pasukan sendiri-sendiri. Mereka khawatir meninggalkan wilayahnya karena musuh bisa menyerang sewaktu-waktu. Adapun punggawa yang lebih rendah, atas perintah para bupati pesisir dan Monconegoro, semua menghadap ke Kartosuro. Tampilnya sang raja hari itu tidak berbeda dengan kebiasaan
ketika masih zaman makmur dulu. Namun suasana hati sang raja seperti tertutup mendung. Sang raja selalu sedih melihat rusaknya negeri dan keraton. Semua harta benda laksana sirna terbakar oleh si musuh pasukan Cina. Sangat bersedih hati sang raja. Semakin dipikir semakin menjadi-jadi kesedihannya. Kalau dirasakan semakin sakit hati sang raja melihat rusaknya negeri Kartosuro. Bersabda sang raja kepada Patih, "Dengarkanlah engkau Patih, kehendak hatiku tak bisa ditunda lagi. Aku ingin berpindah keraton. Carilah desa mana yang baik di sebelah timur. Aku ingin membuat keraton baru. Patih dan engkau Dinda Hohendorp, kalian berangkatlah mencari tempat yang baik." Tuan Mayor Hohendorp, Adipati Pringgoloyo, dan Adipati Sindurijo segera berangkat untuk memeriksa desa-desa di timur kota Surakarta. Sejumlah bupati ikut serta dalam rombongan. Setelah berkeliling, Tuan Komandan mempunyai usulan tempat yang luas dan cocok sebagai keraton baru, yakni di Kadipolo. Kedua patih setuju. Desa Kadipolo segera dibersihkan. Kemudian diukur bakal bangunan keraton. Namun di tengah pekerjaan, masih ada yang terasa mengganjal dalam hati. Ahli nujum Tumenggung Anggawangsa bersama Ki Tumenggung Puspanagara dan Tumenggung Mangkuyuda bersepakat meramalkan bahwa jika tempat itu dijadikan keraton, kelak akan sejahtera dan jaya. Namun ada cacatnya, yakni akan segera rusak. Mereka bertiga menyarankan tempat lain. Raden Tumenggung Anggawangsa berkata kepada Raden Patih, "Duh Ki Lurah, menurut penglihatan hamba, desa Solo lebih baik dipakai sebagai keraton. Akan tetap lestari selamat, makin lama makin sejahtera, kuat dan kokoh mulia di tanah Jawa. Kelak akan ramai dikunjungi orang dari seberang yang datang ke Jawa. Akan hilang segala kisah peperangan." Tumenggung Anggawangsa mempunyai pendapat yang berbeda dengan Mayor Hohendorp, sesuai dengan kemampuannya meramalkan masa depan. Yang terbaik menurutnya adalah desa Solo. Desa Solo ini terletak di tepi Bengawan Besar dan daerahnya berawa-rawa. Dari segi topografi kurang strategis, namun dari segi spiritual lebih baik dari desa Kadipolo. Raden Adipati Pringgoloyo dan Adipati Sindurijo keduanya tampak condong kepada pendapat Tumenggung Anggawangsa. Tuan Komandan menanggapi, "Saudara dan para bupati, desa Solo sangat buruk lokasinya, tempatnya rendah dan tidak rata, dan lagi terlalu dekat dengan sungai besar. Lebih baik di Kadipolo. Walau demikian, jika Kadipolo dianggap tak baik, marilah kita memeriksa lagi ke timur sampai mendapat tempat yang lebih bagus." Patih dan para tumenggung setuju memeriksa lagi di sebelah timur sungai Sangkrah. Heboh para pasukan ketika mereka sampai di sebuah tempat yang luas dan rata. Namanya Sono Sewu. Komandan Hohendorp menyebutnya bagus untuk bakal keraton. Ki Patih bertanya kepada Raden Tumenggung Anggawangsa, meminta pendapat tentang tempat baru ini. "Apakah tempat ini baik, Raden Tumenggung?" Anggawangsa berkata, "Duh Ki Lurah, selain desa Solo tidaklah bagus. Dari perhitungan hamba, jika berada di sebelah timur Bengawan, orang Jawa akan berbalik menjadi beragama Buddha kembali. Dan kemudian akan terjadi pertengkaran sesama teman.
Kedua patih dan tuan komandan ketika mendengar uraian Anggawangsa hanya geleng-geleng kepala. Dalam hati begitu kagum dengan wawasan Anggawangsa yang jauh ke depan. Ketiga tempat kemudian dipertimbangkan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Setelah mengingat bahwa misi mereka adalah mencari tempat yang baik sebagai bakal keraton yang lestari dalam kesejahteraan, maka yang menjadi pilihan adalah Desa Solo yang tempatnya berawa dan tidak rata, rendah tingginya, sulit dilalui, serta letaknya tidak strategis karena di pinggir sungai besar. Meski pilihan ini membuat repot karena topografi dan kontur tanahnya akan menyulitkan dalam pembangunannya kelak. Mereka sepakat tetap memutuskan Solo sebagai bakal keraton. Pada hari itu, Tuan Komandan, para bupati, dan kedua Raden Patih kembali ke Kartosuro untuk melapor kepada sang raja. Sesampai di keraton, mereka segera menghadap sang raja untuk melaporkan hasil pemeriksaan. Diceritakan sejak awal sampai akhir, juga dasar pertimbangan mereka dan keputusan mereka hingga memilih Desa Solo sebagai tempat yang terbaik untuk keraton. Sang raja bersabda, "Wahai Patih, aku setuju. Kuperintahkan padamu untuk segera melaksanakan pembangunan keraton baru." Kedua patih dan tuan komandan serta para punggawa mundur dari hadapan sang raja. Kedua patih segera memerintahkan kepada segenap punggawa di dalam keraton dan kepada para bupati Monconegoro di pesisir untuk mempersiapkan pekerjaan. Mereka diminta menyumbang harta dan tenaga serta berbagai keahlian yang diperlukan. Keesokan harinya berangkatlah kedua patih dan tuan komandan serta para bupati ke tempat bakal keraton di Solo. Tak diceritakan perjalanannya, sesampai di Desa Solo, mereka segera membersihkan lokasi calon keraton, ditata dan dijajar sepantasnya. Penduduk yang tinggal di Desa Solo disuruh pindah ke desa lain. Riuh rendah mereka memboyong rumah dan perabotan mereka. Solo sudah ditata dan dirancang sebagai keraton. Semua tanah rendah diukur lebar dan panjangnya. Yang mendesak dilakukan adalah membuat pagar sepanjang keliling keraton. Sementara hanya dipagar dengan bambu. Para prajurit semua ikut bekerja. Ada puluhan ribu yang bekerja membangun keraton baru. Adapun gambaran bangunan mencontoh Keraton Kartosuro. Setelah selesai menyiapkan segala perabotan, Adipati Pringgoloyo dan Adipati Sindurjo menghadap sang raja untuk melaporkan bahwa pekerjaan bakal keraton sudah selesai. Sang raja segera memerintahkan untuk bersiap-siap mematuhi tata cara adat kebiasaan bagi seorang raja ketika pindah negeri. Sesudah siap segala piranti, sang raja dan permaisuri serta putri-putri semua memakai busana yang indah. Sorot sinarnya seperti kilat berkilauan indah dipandang mata. Dan para penari yang akan menggelar bedoyo dan serimpi sudah siap dengan busana yang indah. Istri dua patih dan istri para pangeran, istri para bupati, dan para penekar semua memakai pakaian yang juga bagus-bagus. Mereka menghadap ke puri dengan busana basahan. Adapun para suami, temenggung dalam dan temenggung mancanegara, serta para bupati pesisir dan kedua patih, juga para serdadu kumpeni sudah bersiap di pagelaran. Kerabat dan pangeran memakai busana basahan, tampak seperti mekarnya bunga yang indah. Raja dan permaisuri turun dari keraton menuju Sitinggil diiringi para pelayan.
Rombongan segera berangkat dari Kartosuro untuk pindah keraton ke desa Solo. Hari perpindahan itu sangat meriah. Semua orang berdesakan memenuhi jalan ke desa Solo. Diperingati dengan tanda waktu hari Rabu tanggal 17 Suro tahun J dengan sengkalan tahun Kombuling Pudyo Kayarsi Sang Noto atau dalam tahun Jawa 1670 dan dalam tahun Masehi 1745. Menyambut turunnya sang raja, para serdadu Kumbeni dan prajurit Jawa menghormat dengan tembakan senapan 3 kali. Disambung bunyi meriam menggelegar menggetarkan. Trompet, tambur, seruling, bendi berbunyi bersamaan dengan irama monggang kodok ngurek. Irama coro balen dari para penabuh gamelan berbunyi halus enak didengar. Tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan betapa meriahnya perjalanan boyong keraton itu. Heboh orang senegara seperti diguncang gempa. Ini prosesi terbesar pindah keraton yang pernah ada. Terdengar suara manusia, dibarengi suara tetabuhan beraneka macam di sepanjang jalan. Ada tembakan meriam besar, ditingkah ringkik kuda yang banyak, seperti membelah 3 dunia. Begitulah suasana perjalanan sang raja. Pasukan di depan membawa bibit beringin kurung simbol negara yang dibawa dari Kartosuro. Di belakang diusung bangsal pangrawit, utuh disangga para prajurit. Lalu gajah kendaraan sang raja beserta pawangnya, kuda tunggangan sang raja, dan para abdi gamel yang menuntun. Di belakangnya para punggawa, mantri dan panewu. Bupati Nayo keluar naik kuda dengan berpayung. Di belakang rombongan sang raja, para prajurit pengawal dipimpin Patih Pringgoloyo dan Patih Sindurejo. Para prajurit lengkap dengan peralatan upacaranya. Di belakangnya bersambung pasukan Kumbeni dengan prajurit darat sebanyak 5 brigade dipimpin Mayor Hohendorp. Sang mayor naik kuda bersebelahan dengan Pangeran Adipati Anom. Setelah itu menyambung para pengulu, ulama, dan khotib, serta abdi dalem urusan agama dan para perdikan. Di belakangnya lagi menyambung para pembawa pusaka keraton. Ada pusaka Kiai Cengkal Bolodewo. Kemudian beberapa pusaka lain yang diangkut dalam peti. Semua pusaka dikawal para pangeran dan abdi dalem keparak di kiri kanan. Menyambung di belakangnya abdi dalem gedong kanan dan gedong kiri. Bupati Gedong yang menjadi pemimpinnya. Di belakangnya bersambung lagi pusaka keraton yang masih banyak jumlahnya. Di belakangnya lagi para prajurit yang memakai kuda, lalu segenap bupati pesisir dan bupati mancanegara beserta peralatan upacaranya masing-masing. Mereka naik kuda dipayungi dengan bendera dan umbul-umbul serta payung kebesaran yang beraneka warna sesuai wilayah masing-masing. Di sepanjang jalan para penabuh gamelan tak henti memainkan musik. Bermacam pula para prajurit yang ikut boyongan bersama sang raja. Mereka tak sabar ingin segera sampai karena sangat kerepotan membawa barang. Ketika sudah sampai di Solo, sang raja memerintahkan memasang bangsal pangrawit di tempat yang telah disiapkan. Para rombongan berjajar menghadap sang raja. Sang raja lalu duduk di bangsal pangrawit. Para opsir dan komandan berdiri di kanan bangsal tempat duduk sang raja. Para prajurit Kumbeni dan prajurit Jawa urut berbaris di alun-alun. Sang raja kemudian bertitah. Desa Solo berubah nama menjadi Negeri Surakarta Adiningrat.
Ki Pengulu, ulama dan khatib segera memanjatkan doa untuk keselamatan keraton baru. Sang raja memberi perintah menanam pohon beringin kurung sebagai tanda berdirinya keraton. Yang sebelah utara disaksikan oleh kedua patih dan Bupati Bekel Nayoko. Adapun ringin selatan disaksikan Bupati Wedono Monconegoro. Ketika sudah selesai penanaman pohon beringin, ditandai dengan penghormatan tembakan meriam. Serdadu Kumpeni dan prajurit Jawa bersorak ramai. Penabuh gamelan membunyikan alat musik. Tambur, trompet, dan seruling pun bersahutan. Sang raja masuk ke daton. Para punggawa bubar ke pondok mereka masing-masing. Serdadu Kumpeni membuat pondok di sebelah timur alun-alun, di sebelah utara keraton. Tetap lestari sang raja berkeraton di negeri Surakarta. Tidak ada kesusahannya. Giat membangun untuk kebaikan negeri. Walau tempat di Solo tinggi rendah tak beraturan, karena disokong para kerabat Bupati Punggawa Mantri, semua dapat diatasi dengan baik. Singkat cerita, sudah 3 bulan berlalu. Ada surat datang dari Gubernur Jenderal kepada Komandan Mayor Hohendorp. Isi surat memberitahu bahwa Gubernur Jenderal ingin menemui sang raja yang baru saja berpindah keraton. Kabar berpindahnya sang raja ke keraton baru membuat Tuan Gubernur Jenderal ingin melihat sendiri sambil menjelajah tanah Jawa, memeriksa loji dan tanah garapan Kumpeni. Loji-loji dan tanah garapan tersebut rusak ketika Perang Pacino. Sudah tamat dibaca isi surat dari jenderal. Tuan Komandan segera bersiap untuk melapor kepada sang raja. Mayor Hohendorp berangkat menuju keraton. Tak diceritakan di jalan. Namun ketika sampai di keraton, Tuan Mayor Hohendorp terlihat sangat gembira.